Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas perbedaan SNI 1726 tahun 2012 dengan SNI 1726 2019. Perbedaan yang pertama adalah mengenai kombinasi beban untuk metode ultimate pada pasal 4.2.2. Untuk kombinasi beban poin 1 sampai 4 tidak ada perubahan, sedangkan untuk poin 5 sampai 7 hanya ada perubahan yang berupa rearrangement saja. Seperti poin 6 pada tahun 2012 itu menjadi poin 5 di tahun 2019, kemudian poin 5 pada 2012 menjadi poin 6 di tahun 2019. Begitu juga dengan nomor 7 tetap menjadi nomor 7, namun yang menjadi garis bawah di sini adalah tanda yang terdapat pada kombinasi beban earthquake vertikal dan horizontal. Perbedaan selanjutnya yaitu pada spektrum response design pada pasal 6.4. Untuk spektrum response design pada tahun 2012 hanya terdapat 3 persamaan atau respons spektralnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari titik 0 sampai T0, kemudian dari T0 sampai TS atau short period, dan setelah short period itu menggunakan satu persamaan SD1 per T. Kemudian untuk SNI 2019, spektrum desainnya menjadi 4 bagian, yaitu dari 0 sampai T0, T0 sampai TS atau short period, lalu short period sampai long period menggunakan persamaan yang sama dengan 2012. Dan setelah long period ada persamaan baru untuk SA atau untuk percepatan respons spektralnya SD1 kali TL per T kuadrat. Nah, karena muncul long period di sini, maka pada peta gempa 2019 juga ada ditampilkan peta periode panjang atau long period untuk setiap lokasi yang ada di Indonesia. Nah, misalkan untuk daerah lokasi struktur yang dibangun memiliki periode panjang 16 detik. Namun, struktur yang dibangun periodenya tidak mencapai 16 detik. Maka, spektrum response desainnya otomatis belum mencapai long period. Berarti spektrum response desainnya masih sama dengan tahun 2012. Gitu. Menjadi 3 bagian saja. Tapi apabila misalkan untuk struktur dengan lokasi tertentu yang memiliki periode panjang 8 detik dan struktur yang dibangun juga periodenya melebihi 8 detik, barulah persamaan ini bisa digunakan untuk respons spektralnya. Perbedaan selanjutnya ada pada analisis ragam pada pasal 791. Untuk jumlah ragam. Pada tahun 2012, SNI mengatakan bahwa analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respons yang ditinjau oleh model. Jadi kalau misalkan dari ITAPS kita mengeluarkan modal participating mass ratios atau MPMR, itu paling sedikit mencapai sum UX dan sum UY-nya sekitar 90%. Itu sudah cukup. Namun untuk 2019, analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur
analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Jadi ada kenaikan dari angka 90% menjadi 100%. Nah, maka pada saat mengeluarkan modal participating mass ratio-nya, yang perlu diperhatikan adalah nilai sum UX dan sum UY-nya itu harus mencapai minimal 100%, atau kira-kira 0,9999 sudah dianggap 100%. Namun, ada juga pengecualian sebagai alternatif bahwa analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal X dan Y. Artinya, sebagai alternatif itu masih bisa diizinkan SNI lama atau SNI 2012, di mana paling sedikit 90% itu masih dapat ditoleransi. Gitu. Untuk keadaan atau kondisi yang masuk dalam pengecualian tersebut. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada penskalaan gaya. Pada pasal 7.9.4.1 kalau 2012 dan 7.9141 untuk SNI 2019. Ini mengenai penskalaan gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam atau gaya geser dasar dinamik dibandingkan dengan gaya geser dasar statik ekivalen. Nah, gaya geser dasar statik ekivalen itu berasal dari struktur itu sendiri. Maka ada perhitungan periode struktur di sana, ada perhitungan koefisien respons seismik, ada berat struktur untuk memperhitungkan V statik saja. Nah, sedangkan untuk gaya geser dasar dinamik itu berasal dari hasil analisis ragamnya atau dari gaya yang diberikan seperti gaya gempa, gaya lateral, dan lainnya. Nah, untuk tahun 2012, V dynamic ini minimal 85% dari V statik. Jadi jangan sampai kurang dari 85% V statik yang sebelumnya sudah dihitung dengan aturan statik ekivalen. Apabila kurang, maka perlu diskalakan atau dibesarkan sampai mencapai setidaknya 85%. Nah, peraturan ini berubah menjadi 100% untuk SNI baru, artinya V dynamic-nya paling tidak sama dengan V statiknya.